Masih bersama saya, Sultan Rifandi, dan bersama Romo Bekti di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Romo, tadi sudah dijelaskan tentang bahwa kita sekalipun sesibuk apapun tetap harus menjaga keimanan dan aktivitas ibadah keagamaan kita. Tapi bagi anak muda sebetulnya seberapa penting untuk melakukan pelayanan terhadap sesama dan bagaimana cara anak muda untuk tetap bisa melakukan pelayanan tersebut? Baik, saya selalu menanamkan kepada teman-teman muda. Ada istilah yang mungkin beberapa orang tahu, beberapa orang nggak tahu. YOLO. YOLO. YOLO, YOLO. You only live once. Atau bahasa Indonesianya, hidup ini hanya satu kali. Oh, oke. You only live once. Hidup ini hanya satu kali, maka ini kan soal pilihan. Saya mau apa dalam hidup ini yang satu kali ini? Saya selalu tanamkan itu ke orang muda. Kalau kamu mau menyia-nyiakan hidupmu, ya sudah. Kesempatannya lewat. Iya. Tapi kalau kamu mau juga bekerja, mengusahakan hidupmu, sekaligus juga mengusahakan keimananmu, itu pilihan. Sehingga apa? Nanti di kemudian hari tidak ada penyesalan. Aduh, kenapa dulu saya nggak sering berdoa ya, gitu kan? Aduh, kenapa dulu saya nggak melayani ya? Pasti penyesalan itu di akhir pasti. Ya, iya, kalau duluan pendaftaran namanya. Dalam artian saya selalu menekankan itu. Karena saya nggak bisa, sekarang mereka informasinya banyak. Betul. Pengetahuannya mungkin lebih banyak dari kita ya. Orang muda itu bahkan anak-anak SD, SMP tuh pengetahuannya mungkin lebih banyak. Betul. Tahu jaringan manapun. Tetapi yang saya mau tekankan setiap kali itu, kesempatannya hanya datang satu kali. Oke. Bahwa hidup kita cuma satu kali. Kamu mau pilih yang mana? Kamu mau ikut jalan yang mana? Mau yang baik, ya, artinya nanti juga ada berkat yang terwujud buatmu, atau mengikut yang yaudah keikut keinginan diri sendiri, yang saya juga nggak tahu juntrungannya kemana. Nah, betul. Ya kan. Dalam artian itu saya selalu mengingatkan, kita ini hidup hanya satu kali. Ya. Buat apa disia-siakan? Buat apa diisi dengan yang keruh terus? Oke. Diisi yang bening lah. Oke. Kan juga kalau bening kan lebih seger juga kan. Betul. Tapi kan memang tantangannya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda yang itu bisa bahkan difasilitasi melalui perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Bagaimana tuh kira-kira, Romo? Tentu. Karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu tidak dapat kita pungkiri. Itu datang kepada kita. Kita nggak minta pun itu datang. Tak terhindarkan. Tak terhindarkan. Wah, itu seperti apa ya, angin yang datang atau banjir begitu ya. Ya, semua betul. banjir kan, kalau kalimatnya kan membanjiri. Ya, banjir itu kan dalam artian langsung semua, airnya besar ya, gitu betul. Kan. Nah, itu tidak bisa kita tolak, itu tidak bisa kita hindarkan. Oleh karena itu yang bisa diolah, bisa dikembangkan adalah setiap pribadi yang menghadapi tantangan ini. Oke. Ya, jadi setiap kaum mudanya, masing-masing pribadi itu punya kesadaran masing-masing bahwa iman saya harus kuat. Oke. Imannya harus kuat dengan apa? Ya banyak cara lah ya. Dengan ibadah, dengan berdoa, tentu juga dengan pelayanan. Karena itu siklusnya kan muter. Ya. Dengan saya melayani, saya mengisi iman saya. Oke. Lalu dengan saya beriman, sehingga pelayanan saya bukan hanya pelayanan kemanusiaan atas, saya mau berbuat, enggak. Tapi saya sudah dicintai Tuhan tadi, diberkati Tuhan. Tapi kalau misalkan memang masih tetap ada nih, Romo ya, yang katakanlah anak muda ini ya akhirnya berbuat penyimpangan, ya, cara untuk pulang, cara untuk kembalinya tuh kadang-kadang kan susah ya anak-anak muda. Ya. Gimana tuh, Romo ya? Oke, tadi kan saya bilang hidup ini hanya satu kali. Sekali, kesempatannya hanya datang satu kali. YOLO tadi ya. YOLO. Kesempatan nggak pernah datang dua kali. Tetapi kesempatan akan selalu datang kepada orang yang senantiasa berusaha. Berjuang. Nah itu, kesempatannya mungkin nggak sama. Berkatnya mungkin agak sedikit beda. Tapi nggak akan pernah sia-sia usaha kita. Tuhan juga pasti akan melihat segala perbuatan baik kita. Itulah, maka it's okay. Namanya juga masih manusia, masih daging dan tulang ya. Kita sering jatuh bangun. Yep.
terhadap dosa. Kalau ibarat kata ada gelas bening gitu ya, saya isi air keruh terus, itu segala penyimpangan tadi ya. Saya isi air keruh, akhirnya nggak bisa diminum, keruh kan. Tapi bisa dia apakan? Bisa diisi dengan air yang bening. Oh iya. Terus lama-lama yang keruhnya akan keluar. Itulah, maka nggak ada kata terlambat bagi mereka yang mau berusaha. Kesempatannya pasti selalu ada. Dan itu akan ada ketika kita selalu berusaha tadi ya. Betul, berusaha dan senantiasa dibawa dalam ibadah kita, dalam doa-doa kita, dalam keimanan kita yang semakin kuat itu juga. Tapi memang nih saya banyak tapinya memang. Tapi memang banyak masalah kayaknya. Ya. Kita kan bahkan buka aplikasi aja tuh bisa berbuat dosa. Jadi kalau misalkan dulu ya sebelum ada sosial media sama teknologi itu, kita bisa berbuat penyimpangan itu ya harus rame-rame, harus ada temannya dulu. Sekarang menggunakan gadget aja kita bisa melakukan hal-hal yang menyimpang tadi tuh Romo. Jadi betul-betul membentengi diri sendirinya tuh gimana ya caranya Romo? Ya, tentu ini kebebasan pribadi ya, masing-masing pribadi ya. Kembali lagi soal pilihan. Gitu. Soal pilihan bagaimana kita bisa memilih. Ya. Saya bisa juga memilih aplikasi misalnya yang buat maksiat, buat dosa gitu, banyak sekali sekarang ya. Tapi saya juga bisa memilih aplikasi yang baik, menambah keimanan, kitab suci, kita bisa belajar banyak di situ teologi, ajaran iman. Lagi-lagi kita ya menjadi. Sebenarnya itu kembali lagi kepada setiap pribadi. Sekarang siapa sih anak muda yang mau diatur-atur? Susah. Yang ngatur Google atau YouTube. Algoritma ya. Pokoknya yang lagi rame di like itu yang bisa mengatur kita. Atau yang kita mau buat konten yang lagi rame nih. Itu kan kita diatur. Maka itu soal kembali lagi pilihan. Tapi pilihan itu adalah sebuah moralitas, keutamaan yang bisa kita ajarkan dan pelajari. Pilihan itu adalah moralitas yang bisa kita ajarkan dan kita bisa pelajari. Betul. Saya akan dalami, tapi segmen berikutnya tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.